Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Bagaimana biasa saya mengingatkan bahwa nikmat ini adalah ada pertanggungjawabannya, maka pastikan kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik dengan mulai menata kembali tentang seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita harus berubah menjadi kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah dan meningkatkan ketakwaan kita di setiap waktunya, insya Allah. Kita berharap menjadi salah satu di antara golongan orang yang mendapatkan naungan di yaumil akhir. Tadi saya ngobrol dengan Pak Tovan di mobil itu tentang masalah itu, tentang masalah bahwa di dalam hadis disebutkan ada 7 golongan nih. Walaupun itu bukan pembatasan, tapi setidaknya 7 golongan itu dikabarkan pada kita bahwa kita termasuknya akan mendapatkan pertolongan, naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaumala dilli ila dilluh, gitu ya. Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mohon betul ya, mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Di antaranya adalah orang yang di ujung malam menangis karena Allah. Orang yang di ujung malam beristighfar menangis karena Allah. Maka membiasakan menangis di ujung malam itu menjadi bagian yang penting. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyampaikan, jikalau kita tidak terbiasa menangis di ujung malam, maka berlatihlah untuk menangis. Kok latihan nangis sampai suruh berpura-puralah menangis, sampai dia akhirnya tetap punya kebiasaan menangis di ujung malam. Jadi memang persoalan rasa takut kita kepada Allah dengan menangis itu adalah kebaikan, rahmat Allah. Di antara rahmat Allah itu. Sebagian orang keras sekali hatinya sehingga dia tidak bisa menangis, gitu. Nggak lembut hatinya, dia merasa bahwa aman-aman saja hidupnya, gitu. Sementara orang-orang soleh itu di ujung malam banyak istighfar, ya. Hum yastaghfiruna bil ashar. Hum yastaghfiruna bil ashar. Bagian hum, mereka itu yastaghfiruna bil ashar adalah orang-orang yang banyak meminta ampun di waktu sahur. Maksudnya adalah sebelum waktu subuh. Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Kalau seumur kita sudah seharusnya menyempatkan, ya. Sesibuk apapun kita, sudah waktunya buat kita untuk menyempatkan, ya, bangun di ujung malam, ya. Kalau Rasulullah SAW itu separuh atau lebih malamnya adalah untuk qiyamul lail. Mungkin kita tidak sampai sebanyak itu, ya. Karena kalau separuh malam berarti jam 12 sudah mulai itu. Kalau kita mungkin ya di ujung malam, sebagian waktu kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita nggak bisa menangis itu berarti kita keras sekali hatinya, gitu. Sampai-sampai kita nggak merasa tersentuh oleh banyaknya kekurangan yang kita miliki. Masya Allah. Alhamdulillah Jogja itu kondisinya itu mendukung, ya. Mendukung. Saya kemarin pagi itu ngisi untuk staf dan guru di SMP 2 Sewon. Jadi kepedulian untuk ngaji itu sudah kategori tinggi, gitu, di Jogja itu, Masya Allah. Di luar Jogja, di Cilacap misalnya tempat saya itu masih belum, ya. Belum. Pengajian itu yang mengadakan itu cuma organisasi aja. Di sana organisasi ada 2, ya, ada Muhammadiyah sama NU saja di sana itu. Al-Irsyad ada ya di Cilacap kota, ya. Di mereka ngaji ya kalau ada organisasi yang mengadakan pengajian, kalau enggak ya enggak. Ya, makanya beruntung sekali kita di Jogja itu akses untuk ngaji itu banyak, sehingga melembutkan hati itu lebih mungkin, gitu. Karena lembutnya hati itu bekal untuk kita bisa bersyukur kepada Allah. Dengan lembut hati itu kita tahu bahwa nikmat kecil pun kita akan sensitif, tahu, gitu, maksudnya itu. Bahwa nikmat jari-jari itu kita tahu, nikmat
tidak pegel-pegel badan itu kita tahu, nikmat mata sehat itu kita tahu. Itu kan sensitivitasnya karena kelembutan hati. Kalau enggak bisa itu. Dan kita tahu di dalam kitab Tauhid disebutkan Ibrahim alaihissalam itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dikarenakan karena kebiasaan beliau alaihissalam bersyukur terhadap sesuatu yang kecil. Jadi mendawamkan bersyukur kepada sesuatu yang kecil yang mungkin orang lain tidak kepikir untuk mensyukuri gitu. Contohnya ya nikmat mata, nikmat bisa menghirup. Itu kan nikmat yang dirasa kecil oleh sebagian orang, karena seolah-olah kita mengatakan itu kewajiban Allah, memang begitu tiap hari gitu. Kasih saya seperti itu, padahal kalau Allah mau cabut kan bisa saja. Ya kan, seandainya Allah berkehendak untuk mencabut nikmat mata kita kan sangat mungkin terjadi. Ya contohnya tadi tabrakan kayak gitu, pagi-pagi menjelang subuh, ya kan, harus juga tabrakan. Pengingat sebenarnya, kalau yang satu tadi katanya lagi mabuk itu pengingat itu sebenarnya. Mudah-mudahan sadar, ya. Mudah-mudahan sadar. Tidak sampai ajal maksudnya. Sementara yang di Menayu kemarin kan sampai ajal, sampai meninggal itu. Jadi nikmat sekecil apapun kita mohonkan kepada Allah agar diberi taufik kita bisa memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik mungkin. Sekali lagi itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat nih kemarin terakhir kita membahas Quran surah Ali Imran 185 nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Kemudian dikatakan faman suhsiha, barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kemudian dimasukkan surga, maka dialah orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu kesenangannya memperdayakan. Dan kita tahu sejarah memang demikian. Fir'aun gagal, Namrud gagal, kemudian Korun gagal. Ya, orang-orang besar banyak gagal. Kalau ditarik sampai sekarang sebenarnya semisal itu sebenarnya. Dengan tarik ke sini, ke zaman ini, orang-orang yang jadi raja, punya kedudukan tinggi itu kebanyakan memang gagal, kebanyakan. Apalagi kalau berkuasa lama, itu yang tadinya baik pun lama-lama bisa error gitu. Karena sudah merasakan nyaman dengan kedudukannya, sehingga dia berusaha mempertahankan kedudukannya dengan seluruh cara-cara yang kadang-kadang tidak pas. Maka bersyukurlah kita yang diuji dengan kesulitan-kesulitan, rahmat Allah untuk kita, melembutkan hati kita. Jadi sekali lagi, dijauhkan dari neraka jahanam itu adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat apa yang paling luhur, kata Imam Al-Qurtubi menerangkan, adalah melihat orang yang hendak mati. Maka sekali lagi, membiasakan melihat orang yang hendak mati itu penting. Penting. Cukuplah beruntung dengan kalau diajak menemani seorang sahabat untuk talqin misalnya, itu kebaikan itu. Ini ada kesempatan kayak gitu jadi digunakan betul. Sekali kalau saya cukup beruntung karena saya sering diajak-ajak begitu, sehingga saya melihat sakaratul maut itu berulang kali. Intinya kalau bar ndelok sakaratul maut ki terus orang enak makan mesti itu, terus nggak enak makan itu, pulang itu makan tuh rasanya hambar sekali itu. Dan ternyata para ulama juga begitu sama. Para ulama juga begitu, kalau habis melihat sakaratul maut itu hasrat ingin makan itu rasanya hilang. Karena melihat perjuangan megap-megapnya itu loh, subhanallah itu berat gitu. Sakaratul maut itu berat sekali. Maka kita berharap termasuk yang dimudahkan di dalam sakaratul maut, mudah-mudahan. Kata Imam Al-Qurtubi menerangkan, ketahuilah bahwa kematian adalah, dia mendefinisikan kematian dengan kalimat perkara yang paling dahsyat. Ini saya ambil dari kitab ini, saya simpulkan. Minuman yang dirasa paling dibenci dan tidak enak, pemutus segala syahwat, pemutus segala syahwat. Ya, kita masih hidup bisa menyalurkan syahwat kita, syahwat ingin jalan-jalan, syahwat ingin macam-macam. Begitu meninggal maka terputus seluruhnya. Pengganggu segala istirahat bagi yang tidak beriman, maka doa Rasulullah adalah wal mauta rohatan li fikulisar. Kalau saya mati ya Allah istirahat dari semua keruwetan. Tapi kenyataannya banyak orang yang mati justru timbul keruwetan di alam kubur. Makanya dikatakan pengganggu segala istirahat. Orang-orang yang nikmat di dunia sebagai penguasa misalnya, atau dengan kekayaannya gitu, kan nikmat di dunia. Begitu mati langsung istirahatnya selesai, digantikan dengan kesibukan atas urusan dia di dunia. Hartanya dia untuk apa? Subhanallah.
pengundang segala ketidaksukaan. Ya, bagi orang yang tidak beriman itu mengerikan. Kematian itu pengundang segala ketidaksukaan, karena akan timbul masalah-masalah yang sangat besar di alam kubur. Alam kubur pilihannya cuma dua, nikmat atau azab. Nikmat kubur atau azab kubur, dua tok itu. Jadi kalau nggak dapat nikmat, ya dapat azab. Di kuburan seperti itu. Kemudian memutus segala koneksimu. Maksudnya bagaimana? Kita mungkin di dunia bisa punya pengacara tuh kalau punya masalah, ya kan? Kita bisa bayar pengacara, kita punya uang. Atau kita bisa bersandar dengan orang-orang yang kita anggap mampu. Begitu kematian datang, enggak. Kita tuh sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara teman yang kita harapkan adalah menjadi sahibul Quran. Walaupun bacanya terbata-bata, keliru-keliru, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran nanti akan menemani kita. Salat kita menemani kita jadi lampu, ya kan? Karena kita koneksi dengan yang lain putus seluruhnya. Bahkan koneksi dengan orang terdekat kita putus. Ibu kita, semuanya putus. Jadi kita nggak bisa bersandar lagi gitu. Kalau kita di dunia sekarang bisa sakit minta dipijitin anak kita misalnya, itu besok nggak lagi. Gitu. Subhanallah. Mencerai-beraikan anggota badanmu, ya nanti kita akan dicerai-beraikan, kecuali tulang ekor, kecuali yang menjadi sahibul Quran, hafidhul Quran, yang mengamalkan Quran, dia akan dijaga. Caci nggak mau makan maksudnya itu. Makanya kalau jangan menemukan orang-orang yang dibuka kuburannya masih utuh, ya termasuk salah satu yang beruntung. Para nabi itu nggak dimakan oleh cacing. Makanya kalau dulu ada yang mau menggalikan tentang makamnya Rasulullah SAW, kalau digali betul ya utuh seperti apa adanya, karena seluruh nabi itu tanah diperintahkan oleh Allah untuk tidak menjadikan seperti tanah itu menjadi bagiannya, tetap utuh. Ada orang-orang mulia selain para nabi yang juga bisa, di antaranya adalah penghafal Quran yang mengamalkan. Kemudian menghancurkan pilar-pilarmu, ya kekuatan selama ini kita ada di dunia, pilar-pilar kita yang menopang kita di kehidupan dunia hancurlah sudah, tidak bermanfaat lagi waktu itu, kecuali amal soleh, Maka dikatakan pengantar kita pulang, harta kita pulang, yang menemani kita cuma amal soleh saja. Maka berjerih payahlah kita di dunia ini untuk beramal soleh itu. Sebagaimana saya terangkan sebelumnya, kenapa orang yang cerdas, kata Rasulullah adalah aksaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu, yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, karena secara matematis memang hitung-hitungannya jauh sekali. Tadi saya juga ngobrol sama Pak Tohon tentang masalah ukuran-ukuran hari gitu. Nanti kita bahas tentang itu, bahwa kita di dunia sebentar banget gitu. Kita di dunia hanya 60-70 tahun saja, terhitung paling setengah hari lah gitu, kalau dibandingkan di sana. Sementara di sana itu sebegitu panjangnya, hum fiha khalidun. Kalau kita menukar kehidupan akhirat kita dengan dunia kita, maksudnya dunia kita enak-enakan wae maksudnya. Padahal kita kan kemarin bicara tentang ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Seharusnya kalau kita punya kemampuan dalam bentuk apapun itu kan untuk ke sana maksudnya. Kalau orang pintar loh, ini bicara orang cerdas kata Rasulullah, adalah persiapan di sana, karena di sana lebih panjang, ya kan? Artinya kalau kita diberi kemuliaan di dunia ini, visinya ke sana, bukan di dunia. Orang Muslim itu memang visi misinya bukan untuk dunia, visi misinya untuk akhiratnya. Adapun dunia adalah untuk menopang akhirat dia. Di akhirat memang kita nggak bisa apa-apa lagi, cuma buah apa yang lakukan di dunia. Maka jerih payahnya di sini maksudnya itu. Jadi kata-kata ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit, itu begitu kita menahan diri kita untuk tidak melakukan hal yang tidak perlu. Makanya dikatakan min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara keindahan keelokan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak perlu. Ya kan? Diberi harta banyak, nggak perlulah double kendaraan misalnya. Ya kan, nggak perlu itu, ya kan. Kecuali dia orang kaya raya sekali gitu, mau beli mobil yang mahal silakan aja gitu. Tapi sekali lagi itu apa perlu gitu. Kita mesti bertanya apa perlu gitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan seluruh potensi yang ada di diri kita itu untuk
visi yang ke sana, itulah orang yang cerdas kata Rasulullah. Karena ya sekali lagi secara matematis, masa sih sudah tahun dibandingkan selama-lamanya kan yo begitu tidak cerdasnya maksudnya kalau kita milih di sini gitu. Ya, subhanallah. Ya. Makanya ketika ditanya fa'ayul mu'minina aqyas ya Rasulullah, siapakah mukmin yang cerdas ya Rasulullah? Dia yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya. Jadi ada lanjutannya ya, ingat mati kemudian mempersiapkan kehidupan setelah mati, itu maksudnya itu. Bukan cuma ingat tok ya. Ingat kemudian melakukan sebuah tindakan sehingga persiapannya jadi baik untuk kehidupan setelah kematian. Baik, kita masuk ke ini masih di subbab yang sama yaitu bab tentang kematian dan sakaratul maut. Di sini dibahas Quran surah Luqman ayat 34. Kemarin sudah saya bacakan sedikit, yaitu innallaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang yaumil akhir, tentang hari kiamat. Kemudian wa yunazzilul ghaits, dialah Allah yang menurunkan hujan. Jangan perhatikan nih, kalimat menurunkan hujan itu ketentuannya itu luar biasa nih. Turun hujan artinya turun air. Padahal air itu termasuk yang awal-awal untuk membangun kehidupan. Ya enggak? Kalau enggak turun air gimana? Ya kan? Coba aja dengan ditahan air oleh Allah 3 tahun terus kepiye gitu. Ya kan? Enggak ada yang tumbuh-tumbuhan, artinya memang hancur seluruhnya. Maka di bawah kekuasaan Allah lah itu menurunkan hujan. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah lah yang tahu tentang apa yang ada di rahim. Rahim itu salah satu makhluknya Allah. Rahim yang ada di istri kita, ibu kita, itu salah satu makhluknya Allah. Yang dulu saya pernah ceritakan ke jenengan, rahim itu pernah komplain sama Allah, bukan komplain, bertanya-tanya atau menanyakan tentang keadaan dirinya. Apakah ini tempat untuk saya bisa mengadukan sesuatu ya Allah? Hada aidina minal qati'ah, apakah ini tempat di mana saya bisa mengadukan kepadamu ya Allah tentang pemutusan atas diriku? Makanya memutus rahim itu bahaya sekali. Maka dikatakan na'am, betul. Kemudian diceritakan di situ bahwa barang siapa yang memutus rahim, memutus silaturahim, maka Allah putus pula kebaikan untuk dia. Ini rahim salah satu makhluknya Allah, dan yang tahu di dalam rahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini di dalam rahim ini, anak ini bakal jadi laki-laki atau perempuan, bakal untung apa rugi, itu Allah yang tahu. Rahasianya di Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa anak kita ya anak kita secara hubungan biologis, tapi sesungguhnya milik Allah. Itu nggak bisa apa-apa sebenarnya. Kita hanya bisa mendirect, mengarahkan, tapi apakah dia akan beruntung atau tidak, itu urusan Allah. Kita hanya bisa mengarahkan, kita nggak bisa memaksakan maksudnya. Belum tentu naik jadi kiai maksudnya. Belum tentu naik nabi jadi nabi, apa jadi nabi, jadi wong soleh belum tentu. Kanan jadi wong kaya ngono kan di neraka jahanam. Padahal anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian dikatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak satupun jiwa yang mengerti dengan pasti apa yang akan dilakukan besok. Ini kalimatnya begitu. Nggak ada orang yang tahu. Maka kita boleh punya rencana, tapi sesungguhnya yang paling mengerti dan menjadi pemutus akan apa yang terjadi besok Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 1 jam ke depan pun demikian. Kita nggak tahu. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu dengan cara apa dan di mana, di bagian bumi yang mana dia akan mati. Sebagaimana saya ceritakan, jauh-jauh dari Cina main bulu tangkis mati di sini loh. Aduh loh Joko Cina cuma untuk menyebut kematian, bayangin. Terlintaskah di pikiran dia? Saya yakin nggak terlintas lah. Aduh dari negeri yang jauh tiba-tiba harus mati di tempat yang sangat jauh. Nah ini Quran surah Luqman ayat 34. Apa hikmahnya? Allah merahasiakan itu semua agar kita tuh lembut hatinya, maksudnya supaya siap diambil setiap saat, maksudnya itu. Karena tidak tahu kita kapan, di mana, dengan cara apa. Kadang-kadang satu waktu saya juga kadang-kadang suka nolongso gitu. Kalau melihat kuburan tempat tinggal, Pak,
Itu kadang-kadang saya suka nelongso. Saya kadang-kadang suka berdiri agak lama di situ. Kebetulan di Jogja itu kan beda dengan di kampung. Saya melihat, ya Allah, sempitnya kuburan di kota itu. Saya tuh nguburin di tempat itu tuh yang ditumpuk-tumpuk itu udah puluhan kali. Saya ikut gali memindahkan apa namanya itu tulang-tulangnya, dipindahkan, kemudian ditumpuk di tempat saya tinggal sekarang, kampung loh itu. Saya kadang mikir, ya Allah, begini ujung saya gitu. So, kalau saya di sini berarti beginilah nasibnya gitu. Terus dari tulang itu dipindah-pindah kayak gitu. Subhanallah. Tapi sekali lagi, kita nggak tahu di bagian bumi mana kita akan meninggal. Manusiawi, nelongso kan kadang-kadang. Nelongso, saya juga nelongso. Kalau di dekat Kerapiak sini kan, kalau nggak saya bayar 5 juta nih Pak, kalau nggak 7 juta itu. Kemarin tetangga meninggal, minta dikuburkan di sana, itu kalau nggak salah 5 atau 7 juta gitu. Dan itu harus bayar tahunan. Kalau enggak maka nanti digeser itu. Subhanallah, subhanallah. Jadi bahkan urusan itu pun longsonimen gitu maksudnya itu. Longsonimen. Kalau di tempat saya Cilacap kuburan itu masya Allah luasnya gitu. Gitu ya tekan nganti 1 tahun orang pol itu. Di sana itu kuburan itu di tempat yang jauh dan masih ada pohon-pohon besar gitu, kuburan beneran kuburan gitu maksudnya. Di sini kuburan wis kaya mainan, subhanallah. Saya kadang-kadang sama istri itu, suknya aku mati ki dikuburkan ning dineng ya sama istri itu. Fi urusannya sing urip dudu urusanmu. Ya urusannya sing urip dudu urusanmu gitu. Tapi kita membayangkan, ya Allah, kita akan dibangkitkan dari kubur kita. Di tiupan yang kedua kita akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburan kita. Dalam satu riwayat dikatakan di bumi yang lain. Tapi di bumi yang lain maksudnya bumi yang sama tapi diratakan. Dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Yang kita akan menghadap dan menunggu pengadilan kita selama khamsina alfasanah. 50.000 tahun menunggunya loh. 50.000 tahun. Itu belum sidangnya itu. Menunggu di sidang itu 50.000 tahun. Bayangin, jangan kebayang nggak coba bayangkan hari itu. Makanya kita tuh harus masuk ke 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sejarahnya di situ ada yang keringatnya sampai di lututnya, keringatnya sampai menenggelamkan dia. Memang di situ salah satu yang ditekan tuh sedekah memang. Saya tadi ngobrol sama Pak Tohal juga. Sedekah kalau jenengan termasuk orang yang diberi kelonggaran uang, banyaklah sedekah. Karena disebutkan secara khusus di situ, yang sedekahnya banyak, semakin lebar pula naungannya, semakin tebal naungannya, bayangin tuh. Untuk ibadah yang lain tidak disebut secara khusus seperti itu, tapi untuk sedekah itu disebutkan khusus seperti itu. Makanya kalau jenengan diberi kelonggaran, masya Allah, saya kadang-kadang suka iri gitu nih sama orang-orang yang diberi kelonggaran dan diberi kelonggaran hati, masya Allah ya, kemuliaan seperti itu. Satu waktu saya di WA pagi-pagi itu ada orang yang menyebut, Ustadz, saya ingin mendapatkan keberkahan di pagi hari. Ustadz kalian menyampaikan tentang Allahumma barik li umati fi bukuriha. Kata Rasulullah, berkailah umatku yang beraktivitas di pagi hari. Jadi orang kadang-kadang konfirmasi ngasih sesuatu ke saya itu pagi hari. Katanya pengen masuk di dalil itu. Saya kadang-kadang iri kepada orang-orang yang seperti itu. Masya Allah, mampu melakukan seperti itu tuh adalah keberkahan. Saya membayangkan mungkin dia membagi ke banyak orang gitu. Ya kan? Saya membayangkan ini orang baik, bukan hanya ke saya, mungkin dia membagi banyak orang. Betapa beruntungnya orang seperti ini. Karena secara dalil disebutkan itu makin lebar, makin tebal seiring dengan jumlah sedekah yang dia lakukan. Masya Allah, masya Allah. Makanya kalau kita sedekahnya baru bisa dengan tenaga lah gitu. Apapun yang bernilai sedekah itu lakukan, karena ingat, nunggu netok 50.000 tahun. Saya kadang-kadang kalau di ujung malam itu kan nangis sendiri itu kalau mengingat itu memang. Tiba-tiba pikiran itu melayang ke sana, maksudnya, ya Allah, saya sadar betul saya nanti akan dibangkitkan.
dalam kondisi telanjang, nunggu di sidang. Ya Allah, kayak mana rasanya kayak gitu. Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, telanjang ya Rasulullah? Iya. Tidak malukah ya Rasulullah? Pada saat itu semua orang sibuk dengan urusannya sendiri, nggak kepikir ngeliat orang lain, maksudnya itu gitu. Jangan bayangkan coba dimensi waktunya itu loh, 50.000 tahun, khamsina alfasana. Subhanallah. Kalau kita masih enak-enakan di dunia, apa yang nggak keliru itu? Apa yang nggak keliru? Kita akan datang di hari itu. Sebagian kita mungkin tidak lama lagi, Pak Supri. Makin tua kan makin dekat, Pak Supri. Sebagian kita akan menunggu di alam barzah sekian waktu. Bagi orang-orang beriman itu sebentar saja kalau di alam barzah sebenarnya. Seperti tidur di pagi hari, bangun di sore hari. Seperti itu rasanya. Bagi yang beriman, tapi bagi orang yang tidak beriman, wiswi banget, ora karu-karuan. Nah, kita bersyukur kepada Allah ya, kalau ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang tetap imannya. Jadi dirahasiakan di dalam Quran surah Luqman ayat 34, Allah berkehendak supaya kita tuh efektif, supaya banyak ibadah kita itu. Coba kalau jangan diberitahu tahun 2017 mati nih, yakin jangan nggak banyak ibadahnya, engkau lah kalau sudah mendekat. Maka di antara hikmah di Luqman 34 ini agar kita itu mansilahnya tinggi, karena kita siap mati terus. Ini kebaikan kan, kita kondisi kita tuh di hari-hari kita tuh siap mati terus, maksudnya itu kebaikan buat kita itu kayak gitu tuh. Orang ingat mati sebagaimana kita sampaikan sudah jelas ini bahwa dia ukrima bisalah, dia akan dimuliakan dengan 3 keadaan. Maka itu yang dikehendaki supaya kita tuh takjilu tobat, cepat tobat, rajin ibadah, ridho dengan yang sedikit, ridho dengan yang sedikit. Kebanyakan orang tuh nggak ridho dengan yang sedikit, kebanyakan orang nggak ridho dengan yang sedikit, pengennya banyak. Kemudian barang siapa berhasil dijauhkan dari area neraka jahanam, gitu, sehingga dia masuk surga, itulah orang yang beruntung. Jadi seluruh area-area yang membuat kita tersedot ke neraka jahanam, kalau jangan terhindar dari area itu, jangan beruntung. Sebagaimana kita beri keterangan kemarin, seperti punya gaya gravitasi yang besar, kemudian jenengan mendekat. Kalau jenengan sampai kesedot ke sana, ya sudah repot banget. Di antaranya adalah memilih teman di masa tua. Jangan salah memilih teman. Kemudian Quran surah An-Nahl 61, kemarin kita sudah sedikit bahas juga, dikatakan walau seandainya yu'akhidullahu nas, Allah berkehendak untuk menghukum manusia bidzulmihim, dengan kezaliman yang dia buat, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tidak akan tersisa sedikit pun makhluk di bumi ini. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tetapi Allah memang berkehendak untuk ditahan, ditangguhkan, ila ajalin musamma, sampai hari yang telah ditentukan. Jadi kalau jenengan berbuat keliru pun, Allah tuh nggak langsung adab jenengan, enggak. Ini kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, ditunda-tunda, ditahan-tahan. Bahkan dikatakan kalaulah pun minta itu, minta orang LGBT minta mana katanya mau dihukum, mana katanya mau diangkat ke atas, dijatuhkan ke bawah, mana, itu enggak akan langsung dikasih sama Allah, karena memang di sini dikatakan walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Memang Allah tahan tuh orang-orang yang berbuat zalim pun sampai kemudian nanti hari yang ditentukan. Harapannya Pak, tenggat waktu itu dia bertobat, maksudnya tenggat waktu ditahan itu agar mereka bertobat. Itulah kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan minta pun nggak langsung dikasih. Makanya kalau ada orang nantang, dia jahat banget, nantang, mana hukum pada saya Allah, hukumlah saya sekarang. Enggak, ditahan sama Allah. Saking berkahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya itu kalau berbuat zalim itu nggak langsung dihukum. Jadi katakan faida jaa, dan ketika datang ajaluhum, kematian untuk dia, berarti pemutus kelezatan tadi yang kita sebut, pemutus kelezatan, penimbul kesengsaraan, makan jadi tidak enak, dikatakan la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun, maka tidak bisa ditahan walau sesaat,
atau minta maju sesaat. Jadi ditahan ila ajalin musamma, sampai hari yang ditentukan, supaya tenggat waktu itu digunakan loh, gitu maksudnya itu. Karena nanti kalau faidaja ketika datang betul ajaluhum, kematian untuk dia, maka nggak bisa lagi ditahan walaupun sesaat. Ini coba jenengan pikirin, coba kalau jenengan ingat itu, karena setiap kita akan merasa itu. Coba jenengan merasakan sakit yang teramat sangat, mesti jenengan ada perasaan, ya Allah, oh cuma mati siki ya Allah, saya belum siap ya Allah, gitu nggak? Gitu nggak? Saya begitu saya kalau udah dadanya kiri sakit banget itu, ya Allah, rasanya itu belum mau mati sekarang gitu. Bukan karena apa-apa, bukan karena duit, tapi karena ya Allah saya takut, saya belum siap gitu. Saya merasa masih kurang ini, banyak sekali kurangnya. Biasanya kalau saya udah merasakan seperti itu, saya nangis biasanya ke istri itu. Rasulullah itu meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istri itu tempat yang baik untuk kita meletakkan gundah gulana kita. Makanya bersyukur kalau kita punya istri yang solihah, istri yang bisa menjadi teman ketika seperti itu, dan sangat kita butuhkan khususnya ketika menjelang sakaratul maut. Saya sudah sering bilang sama istri saya itu, rasa-rasanya nih aku karaoke katanya di si aku gitu ya. Karena saya merasa lebih tidak sehat dibandingkan istri saya gitu. Kone saya meninggal wasiatnya ini ya ini. Tidak berlalu masa bagi seorang muslim kecuali setiap hari dia memberikan wasiat kepada istri dan anak-anaknya. Makanya saya dalam satu hal itu mesti ada wasiat. Wasiat ketakwaan, wasiat pokoknya. Karena demikian yang dicontohkan oleh para sahabat. Mereka itu tiap hari mengingat mati, dan setiap mengingat mati maka berwasiat untuk anak istrinya. Jadi kadang-kadang kita berusaha menunda kematian kita dengan harta kita gitu, dengan bermacam-macam ya. Tetapi ketika ajal tiba tidak bisa, tetap tidak ada tawar-menawar di situ. Harga pas tidak ada tawar-menawar. Bahwa kan tiba ya sudah. Gitu. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa maha bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengadab setiap kezaliman yang kita buat hari ini. Tapi jangan kita kemudian jadi ngelonjak, ngelamak istilahnya itu. Sudah tahu bahwa kita nggak dihukum langsung buah dari kezaliman kita, malah kita ngelamak. Nah ini yang bisa jadi su'ul khotimah. Orang-orang yang ngelamak itulah yang jadi su'ul khotimah. Sebenarnya kalau dia sesuai dengan rule bahwa saya dikasih tenggat waktu sehingga saya beribadah kepada Allah, itu sebenarnya orang yang beruntung sekali. Jadi ini kebijaksanaan dari Allah, tidak serta mengadab, tidak serta merta mengadab. Walaupun ini jangan perhatikan nih. Kenapa dikatakan Allah maha bijaksana? Walaupun sesungguhnya Allah mampu jika lo mau, ya enggak? Ya enggak? Karena Allah kalau mau mampu. Dengan gawe lek langsung Allah hukum, bisa enggak? Kan bisa. Maka dikatakan maha bijaksananya Allah karena Allah menahan kemampuannya, enggak tak lakukan sekarang untuk kasih tenggat waktu kepada kalian. Nek orang mampu ngono bukan bijaksana, orang mampu. Aku pengen banget ngantem bosku, orang mampu ngantem, anak buahnya banyak, kita nggak ada apa-apanya. Tapi kalau jenengan punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, jenengan bisa menahan diri, itulah kualitasnya. Seorang ayah punya hak untuk marah sama anaknya, tapi dia nggak marah-marah, tahan dirinya, menahan kemampuan yang tidak melakukan, itulah namanya bijaksana. Maka dikatakan di sini kebijaksanaan Allah itu di situ. Kalau Allah mau mampu sekali, tetapi Allah tahan untuk tidak melakukan, pilih ditunda. Pilih ditunda, bahkan dosa kekufuran itu masih ditunda sama Allah loh. Sampai walam yuhurhir, sampai betul-betul sampai ke kerongkongan masih diterima tobatnya. Bayangin Allah kita, masya Allah. Masya Allah. Jadi kan tahu di dalam sejarah dan dengan lihat di dalam Al-Quran ada orang-orang yang mengatakan bahwa malaikat itu anak-anak putrinya Allah, kan gitu. Ini kan kalimat-kalimat yang corok kita itu tersinggung banget lah. Tuhan dibegitukan, harusnya kan Tuhan marah tuh, ya kan? Allah dibegitukan, dikatakan bahwa berhala adalah anak perempuan Allah sebagian, mengatakan seperti itu seharusnya kan Allah marah. Itu pun Allah masih tahan, nggak marah. Apalagi mohon maaf cuma hal-hal yang lain.
kejahatan-kejahatan yang tidak sampai kekufuran. Itu memang Allah tahan, tapi jangan kemudian berbangga. Udah berzina berbangga lagi itu. Saya berzina dengan si fulan tuh cantik banget kan, subhanallah. Bangga dengan kezaliman itu. Jadi itu nih. Jadi Allah itu maha bijaksana. Ma taraka 'alaiha, maka tidak akan ada yang ditinggalkan di muka bumi. Dalam Quran surah An-Nahl 61 tadi, ma taraka 'alaiha min dabbah, tidak akan ditinggalkan di muka bumi walaupun hanya satu binatang melata. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya sebagaimana saya terangkan di pertemuan sebelumnya, kalau Allah berkehendak membinasakan Bani Adam, maka binasa semuanya, itu masalahnya. Binasa semuanya. Contohnya misalnya mencegah turunnya hujan, maka ketika hujan ditahan untuk turun, ya mati kabeh. Mati kabeh. Buah dari kezaliman jenengan, kalau Allah berkehendak mati kabeh. Manusia itu sebegitunya dihargai oleh Allah. Disebabkan karena kezalimanmu, kemudian kok saya kemudian berkehendak untuk menghukummu. Orang menghukum kowe tok masalahnya itu. Dengan engkau dihukum tidak turun hujan, itu mati kabeh, itu masalahnya. Makanya tidak ada satupun binatang melata yang hidup kalau Allah berkehendak untuk menghukum kita, subhanallah. Imam Qathadah mengatakan Allah telah melakukan di kaum Nuh. Jadi contohnya sudah ada sebenarnya. Contohnya sudah ada nih, Nabi Adam alaihissalam Sayyidul Basar. Dia pemimpin para manusia dan dialah bapaknya Abul Basar, bapaknya seluruh manusia sampai Nabi Nuh alaihissalam. Maka Abul Basar yang kedua, bapak seluruh manusia kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Karena sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu sudah ini tadi. Itu tadi loh. Allah sudah berkehendak untuk menghukum. Jadi Allah sudah hapuskan tuh seluruhnya, nggak tersisa kecuali yang di kapal Nuh alaihissalam. Bayangin tuh. Jadi kenapa di zaman Nabi Muhammad SAW ditunda? Wis koyo ngono kuwi wis tahu. Sudah pernah. Makanya kalau umat Nabi Muhammad SAW minta disegerakan, segerakan balaknya, disegerakan balasannya, enggak akan dilakukan oleh Allah. Semua itu sudah pernah dilakukan oleh Allah di kaum sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam lebih dari 9 keajaibannya, mukjizatnya. Bayangin, Bani Israel itu subhanallah didatangkan kodok, macam-macam gitu. Tapi yo tetap aja, jadikah beriman? Enggak beriman. Jadi kalau pun Allah hukum, itu enggak akan ngaruh kepada orang yang enggak akan jadi pelajaran. Makanya sering saya katakan, jangan mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah pelajaran. Jadikah pelajaran atau tidak? Seharusnya kan jadi pelajaran buat kita, kadang-kadang udah lewat aja. Krungu wong mati biasa wae. Krungu wong pengumuman kematian biasa wae. Enggak tersentuh hatinya, itu kan masalah. Makanya Allah tuh kasih tenggat kepada kita sebenarnya. Saking bijaksananya. Quran surah An-Nahl ayat ke-61. Kemudian berikutnya masih di bab yang sama, di sini diangkat Quran surah Al-Munafiqun ayat ke-9 sampai ke-11. Surat ke-9 sampai ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dikatakan janganlah anak-anak dan harta benda yang kalian miliki itu membuatmu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini peringatan besar buat kita. Membicarakan kematian itu membicarakan hubungan kita dengan Allah, membicarakan intensitas kita agar kita banyak zikrullah. Tapi Allah juga menciptakan hal-hal di dunia ini yang kita tidak bisa menghindar darinya. Anak-anak kita, keluarga kita, harta benda kita sangat mungkin membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ada kejadian gitu. Kendaraan saya sekarang masih di bengkel sampai hari ini. Tapi Allah tuh kasih rasa ke saya tuh nggak merasa sama sekali kehilangan ya, alhamdulillah. Nggak merasa ada yang hilang tuh nggak sama sekali. Masya Allah, itu sebuah keadaan yang baik menurut saya. Karena dulu ketika saya bisnis itu nggak bisa, kalau nggak ada mobil nggak bisa Pak Tovan dulu Pak Tovan. Saya sehari aja nggak ada mobil dulu, nggak bisa dulu. Ketika saya masih di dunia properti itu nggak bisa. Kalau nggak ada mobil sehari aja udah ribut saja. Sekarang 1 bulan lewat Pak, kayak nggak ada apa-apa, itu rasanya biasa saja itu. Biasa saja itu.
Nah itu karunia dari Allah. Maka dikatakan mudah-mudahan dengan seiringnya meningkat kita ngaji seperti ini, dibangun rasa seperti itu. Dikatakan di sini dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan jadikan anak-anak kalian, harta kalian menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus kita tetap ke Allah Subhanahu wa taala. Pemilik segala sesuatu. Anak kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan waman, dan barang siapa yaf'al dzalik, melakukan hal itu, maksudnya menjadikan hartanya, anak-anaknya, istrinya, menjadikan dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan wa ulaika humul khasirun. Ya. Mereka itu orang yang rugi, subhanallah. Jikalau jenengan kok nerjang itu, tetep we kegiatan usaha panjenengan, pekerjaan panjenengan, anak istri panjenengan, membuat jenengan jadi lalai dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian orang-orang yang benar-benar merugi. Betul-betul merugi. Nanti akan sampai ayat-ayatnya tentang kita itu nanti akan berpisah gitu. Bahkan dengan bapak ibu kita tuh enggak nengok wis ora iso lagi. Jenengan melihat bapak panjenengan memikul beban berat, jenengan nggak bisa apa-apa di situ karena jenengan sibuk dengan urusan jenengan sendiri nanti di sana. Makanya jangan jadikan mereka kemudian menjadi hal yang membuat jenengan justru lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anfiqu mimma razaqnakum, ayat 10-nya nggih. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Wa anfiqu, dan infakkanlah. Ini berulang kali dalam Al-Qur'an memang. Makanya sedekah itu memang khususan ya. Nggak mampu melakukan kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang itu menjadi kikir. Bahkan seiring bertambahnya harta kadang-kadang bertambah kikir. Gitu. Sebagaimana saya pernah sampaikan ke jenengan, orang bertambah harta itu kalau kikir karena diperlihatkan dengan hal yang tadinya nggak terlihat. Mau naik Avanza mikir Pajero Sport kan tadi ketok kabeh itu. Tadi akhirnya miskin, malah tambah miskin. Meningkatnya penghasilan bukan bertambah, tambah miskin. Tambah miskin. Dan itu attitude ya. Ini yang sering saya katakan, jangan buat syarat untuk melakukan sesuatu. Saya akan melakukan ini jika saya begini. Itu loh. Engkau nek aku sugih, baru saya akan sedekah banyak. Jangan. Itu kalimatnya setan itu ya. Kan dikatakan di sini dimotivasi oleh wa anfiqu mimma razaqnakum. Mimma razaqnakum. Artinya apa? Ini rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Kadang-kadang kita merasa memiliki kan. Dikisahkan tentang dalam satu podcast Islami bagus itu. Dikatakan, "Mas, sampean ke sini bawa apa? Bawa mobil." Nek dikabarkan kepada sampean mobilnya dengan hilang piye? Ya sedih lah. Ya sedih lah. Kenapa sedih? Ya sedih lah, saya cari berat itu. Mobilnya dengan apa toh? Pajero. Berapa harganya? Sekian ratus juta. Nah hilang piye? Ya sedih lah, sedih. Kemudian sekarang kalau saya kabarkan kepada jenengan, hilang, Pajero Sport hilang. Tapi itu milik orang yang jenengan nggak kenal. Wong atur, wong Sumatera sing nggon-nggon hilang ya wong Sumatera. Jenengan sedih enggak? Ya enggak lah, apa urusan saya. Nah itu poinnya. Menjadi sedih itu karena merasa memiliki. Bodoh-bodoh hilang tuh. Sama-sama kejadiannya hilang. Satunya hilang Pajero Sport, satunya hilang Pajero Sport. Tapi yang satunya STNK atas nama dia, yang satunya STNK atas nama orang lain, bukan miliknya. Sudah sangat berbeda kondisi hati kita. Kalau yang atas nama kita, kita sedih banget ya enggak? Tapi kalau orang lain, orang urusan ben hilang yo ben. Apa urusan dengan saya? Coba kita membayangkan seandainya kita bisa mengkondisikan STNK atas nama kita, tapi kita nggak merasa memiliki sama sekali, kan nggak sedih, sebagaimana kita hilangnya punya orang lain itu. Seharusnya begitu tuh maksudnya ayat itu. Seharusnya kita tuh begitu itu. Titipan dalam bentuk apapun yang kita miliki itu sesungguhnya kalau tidak ada perasaan memiliki nggak akan kita merasa sedih karena terjadi sesuatu kepadanya itu. Ini masya Allah. Ini kalimat yang berat dan implementasinya berat ini. Apalagi kalau udah terkait dengan anak Mas Denny. Anak kita, ya anak kita kan kesannya gitu kan. Padahal secara sejati kan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka harus ada satu waktu kita muhasabah, kesadaran bahwa ya anakku iya secara biologis anakku, tapi dia milik Allah sesungguhnya. Rumahku
mobilku, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat kita menjadi ringan dan kita akan konsentrasi kepada kematian kita. Yang nanti adalah urusannya masing-masing. Dikatakan fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya mbok iso ditahan sithik wae aja mati saiki. Nggih. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Disebutkan lagi di sini supaya saya bisa bersedekah sehingga saya termasuk orang-orang yang soleh. Makanya orang ngaji itu jangan sampai jadi orang pelit. Sekecil apapun dengan punyai, berusahalah untuk bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Karena memang disebutkan, dikatakan apa yang dia ingin dengan ditahan waktu, fayaqula laula akhortani ila ajalin qarib, sidik ya Allah, saya dikasih waktu sidik sesaat saja, fa asaddaqa, yang dengan waktu sedikit itu saya akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan saya termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Insyaallah. Biasakan tuh dengan punya kebiasaan seperti ini. Kalau dengan punya kebiasaan seperti ini, dengan itu tidak lagi mengatakan fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah tahan. Selama kebiasaan jenengan setiap hari memang begitu. Ada seorang penjual cilok. Saya pulang dari ngisi Jumatan ditepuk. Ustaz, saya itu nggak ikut Jumatan, tapi saya itu sering dengar ketika jenengan khutbah. Dia pedagang di depan masjid. Ibu-ibu. Saya pengen tanya Ustaz sesuatu. Apa? Saya pengen setiap hari sedekah. Entah 10.000, entah 15.000, entah 20.000. Setiap hari Ustaz, sebagian dari hasil cilok saya, meskipun sedikit, saya akan sedekah. Setiap pagi. Ibu-ibu ini. Apakah kemudian saya boleh mengalihkan kebiasaan sedekah bagi saya ini untuk saudara saya yang sedang sakit? Jadi pengertian dia itu sedekah itu harus masukin uang ke kotak masjid. Gitu. Sehingga dia mikirnya gitu. Saya katakan itu lebih utama, saya bilang. Itu lebih utama kalau engkau punya saudara yang punya kebutuhan seperti itu, segerakan, justru itu lebih utama. Gitu. Kemudian ada saudaranya yang anak yatim misalnya, itu bisa didahulukan, masya Allah. Orang-orang yang dengan anggap dekat, itu ditolong. Itu bayangkan penjual cilok loh. Penjual cilok ibu-ibu, saya melihat kanan kirinya berat ya, saya aja laki-laki mungkin, tapi dia mampu melakukan kebaikan seperti mungkin 10.000 buat dia, buat orang seperti miliarder kayak uang semiliar kan. Kalau dia penghasilannya hari itu ternyata cuma 200.000, dia keluarkan 20.000 itu 10% artinya, ya kan, besar sekali. Dan Allah menilai itu loh, Allah menilai tentang perbandingan terhadap kepemilikan. Nek 20.000 itu 20% buat dia. Sayangnya kadang-kadang begitu, orang meningkat jadi puluhan juta itu nggak bertahan 20%, itu loh. Karena ketok kebutuhan lian. Jadi kan ditok ke ora apa-apa toh. Iya enggak? Cuma karena kalau 200.000 kan 10%-nya 20.000. Nek 20 juta 10%-nya 2 juta, itu ketok oke 2 juta. Padahal ya enggak seharusnya. Iya, awal. Itu loh. Padahal di sini dikatakan fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ini jelas banget ya. Mereka ingin sesaat saja hidup dalam rangka saya bisa bersedekah, yang dengan itu saya termasuk orang yang soleh. Jadi dengan tahu konsekuensi orang soleh. Yang kita mintakan tuh di dalam ihdinas siratal mustaqim, Quran surah An-Nisa 69 itu. Yang dikatakan apa? 4 golongan. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Di sini dikatakan fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Bayangin. Maka sekali lagi kalau ada orang kok diberi tidak awal, itu tuh masya Allah. Masya Allah. Itu betul-betul karunia yang besar sekali. Karunia yang besar sekali. Semoga kita semua termasuk yang demikian, insya Allah. Sekecil apapun yang kita miliki. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 11-nya dikatakan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah Maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Jadi pernyataan jelas penutupnya. Ya. Kenapa ditutup dengan dan Allah tidak akan mengakhirkan atau menunda? Ya. Jikalau telah idza jaa
ajaluha, jika telah datang waktunya tiba, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah teliti betul tuh terhadap perbuatan kita. Nek lewat ya sudah. Tadi kan minta tuh laula akhirani ila ajalin qarib. Tapi nek sudah tiba ya sudah selesai jenengan. Nah, kita itu yang kita takutkan kan itu. Saat dimana ajal tiba, kita masih harus mengeluh seperti itu. Ya, mengeluh untuk ya Allah tahan, ya Allah tahan, karena kita tidak punya kebiasaan sedekah sebelumnya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dilembutkan hatinya oleh Allah, diberi rezeki yang cukup. Semua yang hadir mudah-mudahan diberi kekayaan, sehingga dengan itu kita bisa termasuk menjadi orang-orang yang kayak tadi itu loh, orang-orang yang banyak sedekah insya Allah. Karena nggak banyak juga orang yang diberi harta banyak dan mampu sedekah itu nggak banyak. Tapi ada orang-orang yang sangat-sangat mulia di luar sana. Kita sering melihat orang-orang yang kadang-kadang saya kalau melihat, sekali lagi kalau melihat kayak gitu tuh kadang-kadang suka iri gitu, bisa diberi hati yang seperti itu, Masya Allah. Bagi-bagi konfirmasi kirim 3 juta, kadang-kadang kayak gitu itu. Kok mampu melakukan seperti itu, Masya Allah. Hal-hal seperti itu tuh kalau bukan karena orang yang didudukan di dalam majelis sulit. Padahal banyak ya orang-orang tua yang nggak ngaji itu banyak ya Pak Tovan. Orang sudah tua dolan-dolan itu banyak loh. Ya nggak sih? Isi orang gelem ngaji duduk di majelis gitu. Bahkan banyak di antara mereka yang dulunya latar belakangnya kedudukannya tinggi, Mas Jani. Justru orang-orang yang dulunya bos-bos itu loh, itu kok kadang-kadang malahan ketika sudah pensiun tuh nggak mau duduk di majelis. Padahal mereka orang yang paling punya kebutuhan loh. Karena orang yang sudah dinina-bobokan dengan kedudukan itu orang yang sangat berkebutuhan untuk ngaji di masa tuanya. Nek wong sing biasa susah ngono, biasa Pak, insya Allah itu. Tapi kalau yang sudah biasa duduk enak, ketika tuanya tidak punya teman yang baik, tidak mau duduk di majelis itu repot banget. Ya begitu nih, begitu. Kadang-kadang orang yang paling berkebutuhan justru malah enggak gitu. Subhanallah. Kemudian diangkat berikutnya Quran surah Al-Mu'minun ayat 99. Ini yang sudah sering saya bacakan nih. Ayat 99, 100 sampai 115 ini. Masih di subbab yang sama. Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ini udah sering banget saya baca. Sampai kemudian ketika datang kematian kepada salah satu di antara mereka. Sebenarnya ayat ini itu untuk orang kafir ini, orang yang nggak beriman kepada Allah. Tapi manfaatnya bisa diambil untuk keseluruhan kita. Sampai ketika datang kematian kepada mereka, orang-orang kafir maksudnya, orang-orang kafir, orang tidak beriman. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Jadi permintaan mereka itu, kembalikan saya ke dunia. La'ali a'malu sholihan fima tarak, agar saya bisa melakukan amal soleh yang dulu saya tinggal. Kalimat dulu buat mereka adalah sekarang buat kita. Ya dulu buat mereka orang mati, kan sekarang buat kita maksudnya. Kita nggak lagi perlu mengatakan kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Kita masih di dunia. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Mereka mengatakan, pas sekolahnya saya rasanya koyo dikumbah tadi hari ini gitu. Sekian waktu saya ngaji, itu kajian rutin. Baru kali ini saya merasakan koyo dikumbah sampai merinding katanya. Karena apa? Baru sadar, ternyata saya baru sadar Ustadz bahwa mati itu akan datang dan saya akan menyesal jikalau saya meninggalkan hal-hal baik. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya kedua, la'ali a'malun sholihan fima tarak, agar saya bisa mengamalkan apa yang dulu saya tinggal. Kata-kata yang dulu saya tinggal berarti kan sebenarnya mampu, ya enggak? Jane saya itu mampu sholat malam, jane saya itu mampu sholat duha, jane saya itu mampu duduk di majelis, jane saya mampu tuh sedekah, tapi saya tinggal. Itu yang mereka sesali. Nek orang mampu kono beda cerita. La'ali a'malu sholihan fima tarak, itu menunjukkan sakjane awake dhewe iki mampu. Sholat subuh berjamaah mampu ditinggal misalnya. Sholat asar berjamaah mampu tapi ditinggal. Sholat duhur berjamaah mampu tapi ditinggal. Nah itu yang sangat kita sesali. Kemudian dikatakan di ayat berikutnya ini tiupan sangkakala ketika dibangkitkan. Faida nufikha fis-sur, apabila sangkakala ditiup, maksudnya ditiup untuk membangkitkan. Fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Pada hari itu tidak ada lagi hubungan nasab
hubungan pertalian. Jadi ketika nanti kita dibangkitkan dari alam kubur, kita telanjang seluruhnya. Dikatakan di sini tidak ada lagi hubungan nasab dan tidak ada saling tanya di antara kita. Walaupun sekarang kita seperti ini, nanti ketika dibangkitkan kita tuh gak sempet mikir teman kita, karib kita, bapak ibu kita, gak sempet. Bukan berarti hilang nasabnya, tapi saking sibuknya waktu itu sehingga seorang karib melihat karibnya yang kesulitan gak bisa berbuat apa-apa. Nanti kita akan diperlihatkan bapak-bapak semuanya tentang orang lain juga yang memikul beratnya beban kekeliruannya di dunia. Kita tahu itu karib kita tuh, tapi kita nggak bisa apa-apa karena kita sendiri sibuk dengan urusan kita. Makanya katakan ketika sangkakala ditiup dan kita dibangkitkan, subhanallah, kemudian kita melihat saudara kita, ibu kita, anak kita di dalam kesulitan, kita nggak bisa apa-apa. Saking kita sendiri sibuknya luar biasa, subhanallah, subhanallah. Kemudian dikatakan, faman sakulat mawazinu, barang siapa yang timbangan kebaikan mereka itu lebih berat, faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung masuk surganya Allah. Jadi coba jangan perhatikan, faman sakulat mawazinu. Jadi Allah memberikan dengan kalimat timbangan. Jikalau timbangan amal kita yang baik jumlahnya lebih banyak, maka itulah orang yang beruntung. Ini nanti di dalam ayat ini bahkan dikatakan yang buruk amal timbangannya itu finnar hum fiha khalidun, di neraka jahanam selama-lamanya. Ini ada rinciannya. Yang seperti itu maksudnya orang-orang kafir, nggak ada lagi kesempatan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba dengan secara matematis, dengan bayangkan ya. Barang siapa yang ditimbang, berarti kita akan ditimbang. Amal soleh kita tuh akan ditimbang. Maka tidaklah lewat satu waktu buat kita kalau ada kesempatan untuk beramal solehlah, karena itu akan masuk ke timbangan walaupun sebesar zarah. Bayangin. Jadi orang-orang sudah ngaji itu tidak lewat waktu kecuali dia memproduksi amal soleh. Karena dikatakan faman sakulat mawazinu, barang siapa yang timbangan amal solehnya lebih banyak, maka dia katakan humul muflihun, dialah orang-orang yang beruntung. Subhanallah, kita akan sampai masa itu di mizan, akan ditimbang loh. Kalau mendengar kayak gini tuh rasanya tuh kalau lewat waktu sedikit kok nggak beramal soleh, rasanya tuh ya Allah, apa ya saya mau menyanyiakan itu. Kita kadang-kadang lupa nih, kadang-kadang menyanyiakan waktu kita gitu, kita nonton ini, kita nonton itu, apalagi fitnah zaman sekarang gitu, luar biasa banget gitu. Kalau kita nggak dilembutkan oleh Allah, hatinya tuh bahaya sekali gitu, bahaya sekali gitu. Ingat, di hadapan Allah tiap individu akan diperiksa dan ditimbang amalnya, tiap individu. Makanya kita sibuk sendiri karena Pak, yang ditimbang tuh tiap individu, bukan kelompok. Kita tuh masing-masing bertanggung jawab kan, tiap individu loh Pak Supri. Jenengan nggak bisa minta pertolongan siapapun. Pengacara jenengan yang sekarang jadi pengacara nggak bisa diminta waktu itu. Mereka juga sibuk dengan sendirinya. Kondisi wajah dan seluruh tubuh mereka pada akhirnya terbakar, muram dan dalam kondisi cacat bagi orang-orang yang timbangan amalnya buruk, karena dia dimasukkan ke neraka jahanam. Kemudian waman khaffat mawazinuh, barang siapa yang timbangan kebaikannya sedikit, maka dialah orang yang merugi. Faulaikal ladzi khasira anfusahum, maka mereka itulah yang merugikan dirinya mereka sendiri. Subhanallah. Kalau kita mengingat ini tuh jadi mudah-mudahan jadi efektif hidup kita. Dikatakan fi jahannam khalidun, mereka di neraka jahanam selama-lamanya. Jadi di sini kalimatnya adalah khasira anfusahum, merugikan diri sendiri. Karena apa? Jenengan akan hitung tiap individu, Bapak Ibu semuanya. Jadi jenengan nggak akan merugikan orang lain, jenengan merugikan diri sendiri ketika jenengan tidak beramal soleh. Jadi lewat waktu nggak beramal soleh itu jenengan sedang berproses untuk membuat kerugian untuk jenengan sendiri, bukan untuk orang lain. Adapun orang lain yang jenengan misalnya jenengan tolong,
itu bukan dia yang ini sebenarnya, jenengan memproduksi amal soleh, kebetulan jenengan nolongin orang lain, amal solehnya itu, tapi itu sebenarnya keperluan jenengan sendiri, bukan keperluan orang lain. Nah, itu yang namanya ikhlas di dalam beramal. Kita tuh nggak ada urusan dengan orang yang kita beri, orang ini nggak ada urusan kita dengan Allah, urusan keikhlasan kita dengan Allah, itu yang akan memberikan dengan keberuntungan. Masya Allah. Makanya kita minta, ya Allah, mudah-mudahan diberi taufik agar kita tuh merasa betul gitu. Sebagian kayak Pak Mas Denny dengan jadi RT Mas Denny itu istilahnya mencurahkan seluruh hati dan pikiran untuk kemakmuran yang dipimpin. Itu loh Mas Denny, itu sedekah besar Mas Denny. Jadi jangan lewat waktu sampai kita tuh bengong, nggak mikirin yang positif untuk mereka, karena ini amanah besar gitu. Bisa jadi amanah seperti ini dengan pemimpin itu luar biasa loh Mas Denny. Pemimpin itu secara khusus punya peluang masuk surga dengan caranya, ya kan? Kalau dia menjadi pemimpin yang adil, itu level pemimpin setingkat RT juga berlaku Mas Denny, itu Mas Denny, berlaku itu. Jadi ini amanah besar. Mas Jono jadi ketua takmir juga sama Mas Jono, sama. Ketika kita memikirkan kemakmuran masjid, itu bukan hal yang biasa, itu sesuatu yang besar. Mas Denny kemarin sempat cerita ke saya di Miftahul tentang di masjid ini sudah mulai keberkahan bertambah, kajian makin bertambah. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan jenengan Mas Jono, dengan jenengan ngaji seperti ini, insya Allah keberkahan tetap nyalur itu. Tetap akan ada, Allah kirimkan kemuliaan-kemuliaan. Ya tentu saja lewat caranya, macam-macam, kegiatan macam-macam. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, saat dibangkitkan nanti, kata-kata tidak ada pertalian nasab, maksudnya orang kepikiran maksudnya. Bukan berarti dengan kemudian hubungan bapak ibunya hilang, bukan. Tapi wis kepikir, di dalam Quran surah Abasa, dengan insya Allah apa nih, abasa wa tawalla, seterusnya nanti ada kata-kata yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari bapak dan dari ibunya, dari ibu dan bapaknya. Itu hari itu hari ketika dibangkitkan itu, jenengan ibu bapak pun jenengan tahu loh. Nanti kalau misalnya kebetulan naudzubillah bapaknya dengan kebetulan mungkin nggak baik, dia memikul beban, jenengan tuh tahu loh, ini jenengan nggak bisa berbuat apa-apa, coba kayak mana rasanya. Makanya kalau sekarang bapak panjenengan udah meninggal, kok punya hutang, usahakan ditutup tuh hutangnya tuh, supaya apa, kita sekarang masih bisa berbuat nih sekarang, sesuk raiso. Kalau kemudian bapak panjenengan naudzubillah sial, bebannya berat, jenengan tuh cuma bisa melihat tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan apa? Yauma yafirrul mar'u min ahi wa ummihi wa abi, hari di mana jenengan tuh lari dari saudara panjenengan, dari bapak ibu panjenengan, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anak. Kita sekarang bisa menolong istri kita, anak-anak kita sekarang. Kita ikut nolong saja kalau istri kita susah sekarang. Besok nggak bisa. Karena apa? Jenengan sendiri sudah teramat sangat sibuk hari itu. Likulli imri'im minhum yauma idza'nu yu'nih. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkannya. Sehingga enggak kepikir. Karib seperti apa, ibu bapak kita enggak pikirin. Subhanallah. Jangan sadar lagi, kita itu akan sampai pada hari itu. Kita itu akan sampai di hari itu, bapak-bapak semuanya. Coba jangan install betul, sadar betul. Kita itu akan sampai di hari itu. Saya kalau ingat itu takut, betul-betul takut. Kita itu akan sampai di hari itu, hari dimana seperti ini keadaannya, coba bayangin. Makanya mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah, kita bisa di dunia ini benar-benar bisa efektif, bisa memanfaatkan semua potensi yang kita miliki untuk kebaikan akhirat kita. Ini baru dibangkitkan ini. Ini belum yaumul hisab, belum yaumul mizan. Prosesnya menuju ke sana semua. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dilembutkan hatinya sekali lagi, dirahmati oleh Allah di sisa umur, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan. Insya Allah kita semua bersama saling berdoa, saling mendoakan supaya mendapatkan kebaikan seluruhnya. Kalau bukan sama-sama kita mendoakan, mau siapa lagi? Kita orang yang sudah dikategorikan sudah ngaji harus lebih lembut hatinya, insya Allah. Ini yang saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.